Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Terlebih antara nikmat-nikmat itu yang paling banyak, yang paling indah, yang paling luar biasa ialah nikmat iman serta nikmat Islam, serta nikmat kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kali ini Pak Iqbal akan membahas materi fikih kelas 6, yaitu tentang makanan halal dan makanan haram. Baik, apa sih makanan halal itu? Makanan halal itu ialah dari kata halalun, yaitu artinya boleh, diizinkan. Ya, berarti makanan itu boleh untuk dikonsumsi, boleh dimakan ya sehari-hari. Karena kenapa? Karena sebagai seorang muslim kita wajib menseleksi apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan kita mengkonsumsinya dengan secara aman. Kenapa? Karena makanan halal itu adalah makanan-makanan yang baik untuk tubuh kita, agar kita menjadi sehat, bisa menjadi kuat badan kita, dan kita tidak malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, makanan-makanan yang halal itu banyak jenis-jenisnya, yaitu bisa dari ikan-ikanan, daging, ayam, kambing. Kambing mungkin masuknya ke daging-dagingan ya, tumbuh-tumbuhan. Tetapi kita lihat dulu apakah ini halal atau tidak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan yang baik dari muka bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagi kami. Kita telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu menyuruh kita memakan makanan yang halal, bahkan minuman yang halal juga. Ya, karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, pasti kita mengikuti langkah-langkah setan. Nah, setan itu tidak ridho dengan kita. Makanya setan itu selalu mendorong kita untuk memakan makanan yang haram. Baik, makanan-makanan yang halal itu terdiri dari hewani, nabati, dan juga dari beras-berasan atau kacang-kacangan. Tapi kita harus lihat dulu nih bagaimana makanan yang halal tersebut. Terlebih lagi makanan yang halal tersebut itu banyak ya manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya yang dari hewani, daging sapi, daging kambing, ya, ayam, ikan, ya, daging burung, dan semuanya yang terdapat di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi itu boleh kita makan. Baik, yang dari tumbuh-tumbuhan, apapun tumbuhan insya Allah bisa kita makan, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat memabukkan itu nggak boleh ya, yang memabukkan kita sehingga kita menjadi hilang akal kita, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Baik, oke anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mengetahui ya makanan halal tersebut. Kalian bisa mencarinya di buku referensi kalian. Nah, sekarang kita membahas makanan haram. Apa sih makanan haram tersebut? Makanan yang dilarang oleh Allah Ta'ala ya, yang akan membawa dampak buruk bagi diri kita, bahkan tubuh kita. Makanya Allah Ta'ala sangat menekankan kepada kita jangan sampai memakan makanan yang haram, karena makanan haram tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dampaknya adalah kita malas ibadah. Bahkan yang buruk bagi diri kita, dapat membahayakan kesehatan badan kita. Kenapa? Karena setiap yang kita makan tersebut bisa mengandung racun, bisa mengandung cacing atau apapun. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Karena Allah sayang kepada diri kita. Ya, makanya Allah Ta'ala selalu menekankan ya melalui Rasulnya jangan sampai memakan makanan yang haram, bahkan minum minuman yang haram.
Adapun macam-macam makanan yang haram tersebut, ya salah satunya yaitu tidak boleh mengkonsumsi darah, baik darah apapun. Yang kedua daging babi, daging anjing yang tidak menyebut nama Allah, ya ketika disembelih itu jadi haram. Padahal hewannya halal, tapi karena disembelihnya tidak mengucapkan basmalah atau tidak karena Allah, maka hewan tersebut menjadi bangkai. Yang pertama itu ya darah tuh namanya marus tuh, itu nggak boleh dimakan tuh ya, karena darah itu bisa dikumpulkan, bahkan bisa dijadikan makanan tuh ya bagi orang-orang yang di luar sana deh ya, itu dikumpulkan bisa jadi seperti hati atau limpah tuh, bahkan dimakan itu haram hukumnya, itu nggak boleh, itu bahaya bagi tubuh kita, makanya Allah Ta'ala melarang tersebut. Terus yaitu minum-minuman yang keras ya seperti khamar, alkohol itu nggak boleh kita konsumsi. Kita sudah mengetahui ya makanan halal tersebut, kalian bisa mencarinya di buku referensi kalian. Nah sekarang kita membahas makanan haram. Apa sih makanan haram tersebut? Makanan yang dilarang oleh Allah Ta'ala ya, yang akan membawa dampak buruk bagi diri kita bahkan tubuh kita. Makanya Allah Ta'ala sangat menekankan kepada kita jangan sampai memakan makanan yang haram, karena makanan haram tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dampaknya adalah kita malas ibadah. Bahkan yang buruk bagi diri kita dapat membahayakan kesehatan badan kita. Kenapa? Karena setiap yang kita makan tersebut bisa mengandung racun, bisa mengandung cacing atau apapun. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan jangan sampai kita memakan makanan yang haram, karena Allah sayang kepada diri kita ya. Makanya Allah Ta'ala selalu menekankan ya melalui Rasulnya jangan sampai memakan makanan haram, bahkan minum-minuman yang. Adapun macam-macam makanan yang haram tersebut, ya salah satunya yaitu tidak boleh mengkonsumsi darah, baik darah apapun. Yang kedua daging babi, daging anjing, dan juga yang pertama itu ya darah tuh namanya marus tuh, itu nggak boleh dimakan tuh ya, karena darah itu bisa dikumpulkan, bahkan bisa dijadikan makanan tuh ya bagi orang-orang yang di luar sana deh ya, itu dikumpulkan bisa jadi seperti hati atau limpah tuh, bahkan dimakan itu haram hukumnya, itu nggak boleh, itu bahaya bagi tubuh kita, makanya Allah Ta'ala melarang tersebut. Oh ya anak-anak sekalian, Pak tadi ketinggalan itu bangkai itu banyak sekali macam-macamnya, nanti kalian bisa buka di halaman 7 ya sampai halaman 8, itu nanti ada namanya tuh al-maitah, ada al-munkahanikah ya, itu banyak itu macam-macamnya itu. Oleh karena itu kalian nanti bisa dibaca sendiri di rumah seperti ini bukunya ya, jangan lupa nih, jangan salah, ini bukunya nih. Baik, nah jadi kesimpulannya, jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam makanan dan minuman, agar apa? Agar diri kita terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan ingin menjerumuskan kita untuk selalu memakan makanan yang haram. Agar apa? Agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampaknya apa kalau kita makan makanan yang haram? Ya dampaknya banyak sekali, dari kesehatan ya, kita menjadi kurang sehat, akan bisa mendapatkan penyakit yang bahaya. Yang kedua, kita malas ibadah kepada Allah Ta'ala. Oke, baik anak-anak sekalian, cukup ya pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Lebih kurangnya mohon dibuka maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.